Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, Ibu Kepala Dinas, Pak Asisten, kemudian dari Bea Cukai, dari karantina, juga industrialis kita. Terus terang, apa yang disajikan oleh Ibu Kadis ini satu hal yang luar biasa. Saya tidak membayangkan 2 tahun yang lalu kita membayangkan bahwa di depan kantor Dinas Perindustrian ini ada expo atau pameran seperti ini. Waktu saya datang baru jadi gubernur, saya lihat kantor dinas ini seperti nggak ada fungsinya. Bangunannya tua, pagarnya reot, dan isinya katanya orang buangan semua. Tapi dalam 2 tahun, alhamdulillah perindustrian membuktikan bukan hanya merubah ketidakberdayaan menjadi andalan, tapi mungkin ini satu-satunya dinas yang mungkin prestasinya bisa mengalahkan Kementerian Perindustrian di pusat. Nah, ini bukan berlebihan, saya pernah jadi anggota DPR di Komisi 6, membidangi perdagangan, perindustrian, UKM, BUMN, dan kementerian lain-lain. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Yanti ini bukan sekedar omong besar, memang belum dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena industrialisasi ini gampang diucapkan, tapi memulainya butuh perjuangan besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita punya kemampuan. Terlampau lama kita di benak kita ini seakan-akan kita nggak bisa bikin apa-apa. Awal COVID semua aktivis termasuk Pak Astar Hadi dan kawan-kawan teriak ada kelangkaan masker. Nah, sekarang alhamdulillah bukan hanya masker yang bisa diciptakan, tapi motor listrik, gitar, bahkan mobil pun bisa dibuat oleh Nusa Tenggara Barat ini. Corona menyadarkan kita bahwa ternyata kita bisa. Dan hampir satu literatur atau studi manapun tidak ada yang mengatakan kesejahteraan, kemakmuran itu bisa diselesaikan dengan sektor pertanian. Nah, kalau aktivis atau banyak orang mengatakan jangan lupakan pertanian, jangan lupakan pertanian, sejahterakan petani dan lain sebagainya. Seakan-akan dengan pertanian itu kita bisa sejahtera. Nggak ada. Petani bisa sejahtera dengan industrialisasi. Ada di Lombok Tengah disuruh nanam buah naga. Tapi ketika hasilnya besar banyak, tanpa industrialisasi nggak ada harganya. Petani kita akan tetap miskin. Petani baru kaya kalau produk pertanian tradisional diolah oleh tangan-tangan terampil Nusa Tenggara Barat untuk kemudian menjelma menjadi produk yang punya nilai tambah lebih. Itulah yang disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi itu tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. Bukan berarti dengan industrialisasi itu kita melupakan petani. Nah, itu kelirunya. Bukan berarti dengan industrialisasi kita melupakan nelayan kita. Justru dengan industrialisasi, nelayan, petani kita ajarkan untuk meningkatkan nilai tambahnya. Coba bayangkan, orang akan berlomba jadi petani kalau mereka petani-petani kita selain punya program organik, ada tanaman, tapi juga punya pabrik yang mampu mengolah cabai jadi sambal tadi. Nanti misalnya Zaki suruh orang tanam cabai banyak-banyak. Kalau sore busuk nggak ada harganya. Petani marah-marah akhirnya membuang cabainya di jalan. Banyak produk pertanian seperti itu. Tapi dengan industrialisasi orang bisa mengendalikan harga, dia meningkatkan nilai tambah, bahkan bisa menjual dalam durasi yang lebih lama. Nah, jadi jangan membedakan seakan-akan industrialisasi itu melupakan pertanian, petani, nelayan, tidak. Dengan adanya industrialisasi, ikan yang ditangkap pagi kehilangan harga siang karena busuk,
dengan adanya mesin pendingin cold storage dia lebih panjang waktunya sehingga mampu mempertahankan harganya.